Namanya Rudi Hartanto, anak keempat dari 5 bersaudara, lahir di sebuah desa kecil di pinggiran Purwokerto, Jawa Tengah. Hidupnya tidak pernah lepas dari kata kekurangan. Ayahnya hanya seorang buruh tani, sedangkan ibunya membuat kue keliling untuk menambah penghasilan. Sejak kecil, Rudi sudah tahu artinya menahan lapar. Seringkali, saat teman-temannya di sekolah membawa bekal nasi lengkap dengan lauk, ia hanya membawa singkong rebus atau bahkan air putih saja. Meski begitu, ia jarang mengeluh. Kalau kita terus mengeluh, perut gak bakal kenyang, kata ibunya suatu sore sambil membungkus kue cucur dagangan. Usai lulus SMA, Rudi tidak bisa melanjutkan kuliah. Bukan karena malas, tapi karena biaya. Semua tabungan kecil keluarganya dipakai untuk menyekolahkan kakak ketiga yang kuliah di kota. Rudi paham ia tidak mau jadi beban. Maka ia memutuskan untuk merantau ke kota Purwokerto, berharap bisa mendapat pekerjaan. Namun kenyataan di kota jauh dari harapan. Berbulan-bulan melamar pekerjaan, tak satu pun perusahaan yang menerimanya. Alasannya selalu sama, belum berpengalaman. Hingga suatu hari, ia melihat papan lowongan di sebuah toko kelontong besar milik seorang pengusaha Tionghoa, Tuan Lim. Toko itu ramai, tapi reputasi sang pemilik cukup keras di telinga warga. Rudi melamar sebagai pelayan toko. Tanpa banyak pertanyaan, ia langsung diterima. Tapi sejak hari pertama, ia sudah merasakan pandangan meremehkan dari rekan kerja dan pelanggan. Ini pelayan baru? Mukanya kampung banget, celetuk seorang karyawan lama sambil tertawa bersama yang lain. Bahkan pelanggan pun kadang sengaja merendahkannya. Mas, kalau ambil barang hati-hati ya, jangan sampai pecah, mahal. Tahu, kata seorang ibu dengan nada sinis, seolah Rudi anak kecil yang tak mengerti apa-apa. Rudi hanya tersenyum. Dalam hati ia berkata, biarin, aku kerja bukan buat nyenengin orang, tapi buat masa depanku. Hari-hari Nia di toko penuh pekerjaan fisik. Mengangkat karung beras 50 kg, menyapu lantai, mengepel, menata rak, hingga membantu hitung stok barang sampai malam. Kadang, ketika ia sudah lelah, hinaan itu datang lagi. Kalau kamu terus kerja kayak gini, seumur hidup juga gak bakal kaya, ucap seorang teman kerjanya sambil memamerkan ponsel mahal hasil kredit. Namun, yang orang-orang tidak tahu, setiap malam setelah pulang kerja, Rudi menyisihkan uangnya untuk membeli buku tentang bisnis, manajemen, dan sedikit-sedikit belajar komputer di warnet. Ia percaya ilmu adalah modal yang lebih mahal dari gaji bulanan. Meski lelah, ia punya satu tekad yang tak bisa digoyahkan. Suatu saat nanti, mereka yang meremehkanku akan melihat aku berdiri di tempat yang jauh lebih tinggi, dan ia belum tahu bahwa langkah kecilnya di toko kelontong ini akan menjadi awal dari perjalanan besar menuju sebuah kursi direktur. 3 tahun sudah Rudi bekerja di toko kelontong besar milik Tuan Lim. Hari-harinya diisi dengan mengangkat karung beras, menata rak minyak, mengantar pesanan, dan membersihkan lantai. Bagi banyak orang, pekerjaan itu mungkin membosankan. Tapi bagi Rudi, setiap hari adalah kesempatan untuk belajar. Beda dari karyawan lain yang hanya menunggu jam pulang, Rudi selalu memperhatikan bagaimana bosnya mengatur bisnis. Ia melihat bagaimana Tuan Lim memesan barang dari pemasok, menawar harga, memeriksa stok, bahkan cara berbicara dengan pelanggan besar. Diam-diam, Rudi mencatat semua itu di buku kecil yang ia sembunyikan di laci. Hari yang mengubah semuanya sore itu, suasana toko agak berbeda. Tuan Lim memanggil semua karyawan ke ruang belakang. Wajahnya terlihat serius. Kita dapat pesanan besar dari sebuah hotel bintang 4 di Purwokerto, katanya. Mereka mau beli stok bahan dapur untuk 1 bulan. Tapi masalahnya,
Saya harus ke Jakarta besok pagi untuk urusan gudang. Jadi saya butuh seseorang yang bisa mengurus semua ini. Semua karyawan saling pandang. Tak ada yang angkat tangan. Tugas ini bukan main-main. Salah sedikit bisa merugikan puluhan juta rupiah. Tidak ada yang mau. Nada suara Tuan Lim mulai meninggi. Beberapa karyawan malah pura-pura sibuk membetulkan sandal atau menggaruk kepala. Dalam hati, Rudy berpikir, kesempatan tidak datang 2 kali. Kalau aku mau naik, aku harus berani. Pelan-pelan, ia mengangkat tangan. Pak, kalau Bapak percaya, biar saya yang urus. Seketika ruangan jadi hening. Loh, kamu kan cuma pelayan, Rak. Bisa? Tanya salah satu karyawan senior sambil tertawa miring. Ya, coba saja dulu, Pak. Jawab Rudy mantap. Walau dalam hati deg-degan. Tuan Lim menatapnya lama, lalu mengangguk. Baik, tapi ingat, kalau gagal, kamu tanggung jawab. Ujian pertama keesokan. Harinya, Rudy datang ke hotel dengan kemeja putih pinjaman dari kakaknya. Tangannya memegang map berisi daftar harga dan katalog barang. Saat bertemu manajer hotel, ia disambut dengan tatapan meremehkan. Kamu yang kirim barang? Masih mudah sekali. Biasanya yang urus ini orangnya bos langsung, kata manajer itu. Rudy tidak tersinggung. Ia membuka map dan mulai menjelaskan. Perbedaan kualitas beras premium dan medium, minyak goreng, merek mana yang lebih awet untuk masakan hotel, bumbu kemasan yang lebih hemat jika dibeli per karton. Manajer hotel itu mulai tertarik. Apalagi saat Rudy menyarankan paket tambahan untuk kebutuhan dapur selama acara pernikahan yang akan diadakan hotel tersebut minggu depan. Akhirnya, pesanan yang awalnya senilai 30 juta rupiah naik menjadi 40 juta. Pembayaran pun dilakukan di muka. Kembali ke toko Rudy, menyerahkan semua nota dan uang kepada Tuan Lim. Bosnya memeriksa satu persatu, lalu tersenyum lebar. Kamu pintar, tidak cuma berhasil, tapi juga menambah keuntungan. Mulai sekarang, kamu ikut saya belajar urus pesanan besar. Bagi Rudy, kata-kata itu bagaikan emas. Ia tahu, langkahnya untuk naik kelas sudah dimulai. Namun, tidak semua orang senang melihatnya maju. Beberapa rekan kerja mulai berbisik-bisik di belakangnya. Wah, sekarang sudah jadi tangan kanan, bos. Nanti sombong tuh. Lihat, sebentar lagi jatuh. Rudy tidak peduli. Ia hanya ingat pesan ibunya. Kalau mau naik, jangan takut omongan orang. Yang penting, kita tetap jujur dan kerja keras. Apa yang Rudy tidak tahu, setelah ini Tuan Lim akan memberinya kepercayaan yang jauh. Lebih besar kepercayaan yang bisa membuatnya kaya raya atau menghancurkan segalanya. Sejak sukses mengurus pesanan hotel, posisi Rudy di toko mulai berubah. Ia tidak lagi hanya sekadar menata rak atau mengepel lantai. Tuan Lim mulai mengajaknya ikut rapat kecil, membicarakan harga barang, bahkan sesekali memberinya tugas untuk menegosiasikan pembelian ke pemasok. Namun, perubahan itu juga membuat sebagian rekan kerja makin tidak suka. Paling juga cuma jago karena disuruh bos. Kalau disuruh sendiri, mana bisa? Sindir salah satu karyawan senior suatu sore. Rudy hanya tersenyum. Dalam hatinya, ia tahu orang seperti itu akan selalu ada. Peluang yang menentukan masa depan suatu malam. Setelah toko tutup, Tuan Lim memanggil Rudy ke ruang kantornya. Rud, minggu depan ada pameran bahan makanan di Jakarta. Semua pemasok besar akan ada di sana. Aku tidak bisa datang karena harus mengurus perpanjangan izin gudang. Aku mau kamu yang berangkat, sekaligus mewakili toko kita untuk mencari kontrak. Baru Rudy terdiam. Ini bukan tugas biasa. Pameran itu adalah ajang di mana perusahaan besar mencari mitra dagang. Kesalahan sedikit saja bisa membuat nama toko jatuh. Bagaimana? Berani? Tanya Tuan Lim sambil menatap tajam. Rudy napas dalam-dalam. Saya berani, Pak. Tapi
Apa Bapak yakin? Kalau aku tidak yakin, aku tidak akan memanggil kamu. Ingat, ini kesempatanmu belajar, tapi juga ujian. Jangan sampai sia-siakan perjalanan ke Jakarta hari keberangkatan tiba dengan uang saku secukupnya dan koper berisi pakaian rapi. Rudi naik kereta menuju Jakarta. Dalam perjalanan, ia membaca ulang catatan tentang cara negosiasi, daftar harga, dan kebutuhan toko. Sesampainya di pameran, suasananya luar biasa ramai. Stand-stand besar berdiri megah, dihiasi spanduk warna-warni. Perusahaan-perusahaan ternama menawarkan berbagai produk dengan promosi gencar. Di salah satu stand, Rudi melihat peluang emas. Pemasok beras premium yang sedang mencari mitra di Jawa Tengah. Jika kontrak ini berhasil, keuntungan toko bisa berlipat. Negosiasi yang menegangkan di meja pertemuan, Rudi duduk berhadapan dengan manajer pemasaran perusahaan beras tersebut. Kami mencari toko yang bisa memasarkan minimal 5 ton per bulan. Apakah toko Anda sanggup? Tanya manajer itu dengan nada serius. Rudi menelan ludah. Angka itu besar, tapi ia mengingat strategi Tuan Lim. Jangan pernah menolak di awal. Tawarkan solusi. Kalau langsung 5 ton per bulan, memang berat, Pak. Tapi kalau kita mulai 3 ton dulu untuk bulan pertama, lalu naik jadi 5 ton di bulan kedua, saya yakin bisa. Apalagi jaringan pelanggan toko kami sudah luas. Jawab Rudi. Mantap, manajer itu terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. Baiklah, kita coba dengan sistem yang kamu usulkan. Rudi langsung menandatangani nota kesepahaman. Dalam hati, ia bersyukur ini langkah besar untuk tokonya. Kembali dengan kabar baik sesampainya di Purwokerto. Rudi menyerahkan dokumen kontrak kepada Tuan Lim. Bagus sekali, Rud. Ini bisa membuat omzet kita naik banyak. Kamu benar-benar sudah lebih dari sekadar pelayan toko, kata Tuan Lim sambil menepuk bahunya. Namun di balik senyum Tuan Lim, Rudi merasakan satu hal. Sejak hari itu, harapannya untuk naik ke level yang lebih tinggi semakin dekat, tapi tanggung jawabnya juga semakin besar. Dan ia belum tahu bahwa kepercayaan ini akan membawanya ke situasi yang hampir membuatnya bangkrut, sebelum akhirnya membawanya ke kursi direktur kaya raya. Kontrak baru dengan pemasok beras premium membuat toko Tuan Lim semakin ramai. Pelanggan mulai mengenal kualitas beras yang dijual, dan keuntungan pun meningkat. Rudi menjadi orang yang paling sibuk menggaris stok, memastikan pengiriman tepat waktu, dan menjaga hubungan dengan pemasok. Namun, sebuah masalah besar datang secara tiba-tiba. Pengiriman yang bermasalah suatu pagi. Rudi menerima telepon dari manajer hotel yang menjadi pelanggan besar toko. Mas Rudi, beras yang dikirim kemarin warnanya kusam dan baunya agak apek. Ini tidak seperti biasanya. Tolong dijelaskan. Jantung Rudi langsung berdegup kencang. Ia tahu kalau berita ini sampai ke pemasok lain atau pelanggan lain, reputasi toko bisa jatuh. Segera ia memeriksa gudang dan menemukan bahwa satu truk beras premium memang kualitasnya menurun. Setelah diselidiki, ternyata masalahnya ada di pihak pemasok. Beras disimpan terlalu lama di gudang mereka sebelum dikirim. Rudi menelepon manajer pemasok dengan nada tegas, namun tetap sopan. Pak, ini kontrak baru. Kalau kualitas seperti ini, kami bisa kehilangan pelanggan besar. Mohon segera ganti. Sayangnya, jawabannya membuat Rudi terpukul. Maaf, stok segar baru ada sebulan lagi. Kalau mau cepat, ambil dari gudang cabang lain, tapi harganya lebih mahal, dan ongkos kirim ditanggung pembeli. Antara rugi atau hilang. Pelanggan Rudi tahu ia punya dua pilihan. Menunggu sebulan, tapi risiko kehilangan pelanggan besar. Mengambil dari cabang lain dengan biaya tambahan yang bisa membuat toko rugi besar. Rudi teringat ucapan Tuan Lim. Pelanggan besar adalah nyawa bisnis. Kalau hilang, susah mencari penggantinya. Maka ia memutuskan mengambil opsi kedua. Meski itu berarti harus mencari cara menutup kerugian. Tekanan dari semua sisi saat
Rudy memberitahu keputusannya. Beberapa karyawan langsung menyalahkannya. Kalau rugi, itu gara-gara kamu, kata seorang karyawan senior dengan nada menyindir. Bahkan ada yang berbisik-bisik di belakang punggungnya, seolah menunggu ia gagal. Malam itu, Rudy tidak bisa tidur. Ia mengitang-hitang di buku catatannya, mencoba mencari cara agar kerugian bisa ditutup tanpa mengganggu operasional toko. Ia akhirnya menemukan satu ide, menawarkan paket promosi beras premium plus minyak goreng dengan harga khusus agar stok cepat habis dan modal kembali. Eksekusi yang menegangkan besok paginya. Ia langsung menjalankan rencana itu. Ia menghubungi pelanggan besar seperti catering, rumah makan, dan hotel kecil. Kalau Bapak ambil paket ini, harga lebih hemat dan stok kami terjamin segar, katanya meyakinkan. Hanya dalam waktu seminggu, semua stok beras premium yang baru diambil dari cabang lain ludes terjual. Memang toko rugi sedikit, tapi pelanggan besar tetap setia. Bahkan mulai percaya bahwa toko ini berani bertanggung jawab. Pengakuan yang mengubah segalanya ketika Tuan Lim kembali dari perjalanan bisnis. Ia memanggil Rudy. Aku dengar masalah beras sudah kamu selesaikan sendiri. Kamu tahu nggak, kalau keputusan kamu salah, toko ini bisa hancur. Rudy saya tahu, Pak. Tapi saya pikir mempertahankan pelanggan lebih penting daripada memikirkan untung sesaat. Tuan Lim tersenyum tipis. Itu cara berpikir seorang pemimpin, Ruth. Mulai sekarang, aku mau kamu pegang lebih banyak keputusan di toko. Anggap saja ini latihan sebelum kamu benar-benar mengelola bisnis sendiri. Rudy terkejut. Tapi dalam hati, ia merasa ini adalah langkah besar menuju impiannya. Namun, ia juga sadar semakin tinggi kepercayaan yang ia dapat, semakin besar pula badai yang akan datang. Beberapa bulan setelah insiden beras, nama Rudy semakin dikenal di kalangan pemasok dan pelanggan besar. Ia bukan lagi sekadar pelayan toko, tapi sudah menjadi orang yang dipercaya untuk mengambil keputusan penting. Setiap hari, teleponnya berdering bukan hanya dari pelanggan, tapi juga dari para distributor yang ingin bekerja sama. Bahkan, beberapa kali ada yang langsung menghubunginya secara pribadi, memuji cara kerjanya yang rapi dan cepat tanggap. Namun, di balik pujian itu, sebuah tawaran besar mulai datang. Tawaran yang bisa mengubah hidupnya. Pertemuan tak terduga suatu. Sore, Rudy diundang makan malam oleh Pak Haris, pemilik perusahaan distribusi makanan terbesar di Jawa Tengah. Kamu ini pintar, Ruth. Aku sudah dengar cerita dari berbagai orang. Anak muda kayak kamu jarang ada, kata Pak Haris sambil menuangkan teh hangat. Awalnya, Rudy mengira itu hanya basa-basi. Tapi setelah beberapa menit, Pak Haris langsung to the point. Begini, aku mau buka cabang baru di Purwokerto. Aku orang yang bisa dipercaya untuk memimpin. Kalau kamu mau, aku akan siapkan modal. Gaji jauh lebih besar, plus bonus kalau penjualan bagus. Rudy terdiam. Tawaran itu menggiurkan. Gaji yang disebutkan bahkan 5 kali lipat dari yang ia terima. Belum lagi, ia akan menjadi kepala cabang, bukan lagi karyawan biasa. Dilema besar sepulang dari pertemuan itu, Rudy gelisah. Ia teringat kebaikan Tuan Lim yang sudah memberinya kepercayaan besar, bahkan mengajarinya banyak hal. Tapi di sisi lain, tawaran ini bisa menjadi jalan pintas menuju mimpi lamanya, menjadi orang sukses dan punya usaha sendiri. Malam itu, ia duduk di meja kecil kosannya, menatap buku catatan yang selama ini ia isi dengan rencana bisnis. Kalau aku terima tawaran ini, aku bisa mengatur semua sesuai caraku. Tapi, apa ini berarti aku meninggalkan orang yang sudah berjasa padaku? Obrolan dengan ibu untuk menenangkan hati, Rudy menelepon ibunya di kampung. Bu, kalau orang baik sama kita, tapi kita dapat kesempatan yang lebih besar, apa salah kalau kita ambil? Tanyanya pelan. Ibunya diam sejenak, lalu menjawab,
Nak, hidup itu pilihan, tapi ingat, rezeki yang berkah datang dari langkah yang benar. Kalau kamu mau melangkah, pastikan tidak menginjak orang yang pernah menolongmu. Ucapan itu membuat hati Rudy bergetar. Ia tahu, ia harus memikirkan cara agar keputusan yang ia ambil tidak membuatnya menyesal seumur hidup. Keputusan yang mengejutkan keesokan harinya. Rudy memutuskan untuk jujur kepada Tuan Lim. Pak, kemarin saya ditawari pekerjaan sebagai kepala cabang di perusahaan besar. Gaji dan fasilitasnya jauh lebih besar dari yang saya dapat sekarang, katanya hati-hati. Tuan Lim terdiam, lalu menatap Rudy dengan tatapan sulit ditebak. Lalu, kamu mau ambil? Saya belum tahu, Pak. Tapi, saya tidak mau pergi tanpa bicara dulu dengan Bapak. Tuan Lim tersenyum tipis. Kalau itu keputusanmu, saya tidak akan menghalangi. Tapi, sebelum kamu jawab tawaran mereka, ada sesuatu yang ingin saya bicarakan. Kalimat itu membuat Rudy penasaran. Ia tidak bahwa pembicaraan selanjutnya akan mengubah jalan hidupnya selamanya. Setelah Rudy mengungkapkan tawaran dari Pak Haris, suasana kantor menjadi hening. Tuan Lim duduk di kursinya, menatap keluar jendela seperti sedang mengingat sesuatu. Ruth, ucapnya akhirnya, kamu tahu nggak, kenapa dari semua karyawan yang pernah kerja di sini, hanya kamu yang saya ajak ikut mengurus keputusan penting? Rudy menggeleng pelan. Karena kamu punya satu hal yang jarang dimiliki orang. Rasa tanggung jawab, bukan sekadar pintar kerja, tapi juga peduli sama reputasi dan kepercayaan orang. Itu lebih berharga dari modal uang. Rudy terdiam, merasa hangat sekaligus bingung. Kisah masa lalu yang terungkap Tuan Lim mulai bercerita. Dulu, saya juga pernah jadi karyawan di toko kecil. Bos saya orang baik, mengajarkan semua ilmu dagang, tapi saya tergoda tawaran besar dari perusahaan luar. Saya terima, dan 3 bulan kemudian, perusahaan itu bangkrut. Saya kehilangan pekerjaan, dan bos saya juga sakit hati. Sejak itu, saya janji, kalau saya punya bisnis, saya akan membimbing anak muda yang mau belajar, supaya nggak mengulang kesalahan saya. Rudy mulai mengerti arah pembicaraan ini. Tawaran balasan dari Tuan Lim. Lanjut Tuan Lim, sambil menatap matanya. Aku mau buka cabang baru di kota sebelah. Aku butuh orang untuk memimpin, dan aku mau itu kamu. Bukan cuma sebagai kepala toko, tapi sebagai pemilik saham. Rudy terkejut. Pemilik saham, Pak? Ya, aku akan beri kamu 30% kepemilikan. Kamu urus operasionalnya. Aku urus modal awalnya. Keuntungan kita bagi sesuai porsi. Artinya, kamu bukan lagi karyawan. Kamu jadi mitra bisnis. Rudy hampir tak percaya dengan yang ia dengar. Tawaran ini bukan sekadar kenaikan jabatan, tapi sebuah lompatan menuju impiannya. Malam penuh pertimbangan meski tawaran itu luar biasa. Rudy tetap menghabiskan malam untuk berpikir. Tawaran dari Pak Haris juga menjanjikan, tapi posisinya tetap sebagai karyawan, meski bergaji tinggi. Sementara tawaran dari Tuan Lim memberi kesempatan menjadi pemilik, tapi dengan risiko lebih besar. Jika gagal, ia teringat kata-kata ibunya, langkah yang benar adalah yang membuatmu tumbuh tanpa menginjak orang lain. Akhirnya, Rudy memutuskan keputusan. Besar keesokan harinya, Rudy menemui Tuan Lim. Pak, saya sudah putuskan. Saya terima tawaran Bapak untuk jadi mitra di cabang baru. Saya ingin belajar lebih banyak dan membangun ini bersama Bapak. Tuan Lim tersenyum lega. Bagus, Ruth. Kamu baru saja memilih jalan yang akan mengubah masa depanmu. Siap-siap saja. Bulan depan kita mulai. Rudy merasakan campuran rasa takut dan semangat. Ia tahu perjalanan ini tidak akan mudah, tapi untuk pertama kalinya ia melangkah bukan hanya sebagai pekerja, melainkan sebagai calon pengusaha yang belum ia sadari.
cabang baru ini akan menjadi awal dari kesuksesan besar dan juga ujian terberat yang pernah ia hadapi. Bulan pertama pembukaan cabang baru, Rudy bekerja seperti orang yang tak kenal lelah. Ia turun langsung mengatur penataan rak, memilih pemasok, bahkan ikut mengantar barang ke pelanggan pertama. Sebagai pemilik saham 30%, ia tidak bisa hanya duduk di belakang meja. Setiap keputusan berpengaruh langsung pada keberhasilan tokonya, dan ia sadar jika gagal, bukan hanya uang Tuan Lim yang rugi tapi juga nama baiknya. Awal yang sulit tidak, semua berjalan mulus. Di minggu-minggu pertama, toko sepi pembeli. Banyak warga yang masih setia berbelanja di toko lama yang sudah bertahan berdiri. Rudy mencari cara. Ia mulai mengadakan promosi, beli satu, gratis satu untuk produk tertentu. Memberi diskon besar untuk pembelian dalam jumlah banyak. Dan menjalin hubungan baik dengan warung-warung kecil di sekitar. Ia juga menggunakan trik yang ia pelajari dari Tuan Lim, memberikan pelayanan yang ramah dan cepat. Biar harga sama, orang akan datang kalau merasa dihargai, pikirnya. Perlahan bangkit bulan kedua, penjualan mulai naik. Pemilik warung yang awalnya ragu, kini mulai memesan rutin. Bahkan ada pelanggan dari luar kota yang sengaja datang karena mendengar kabar pelayanan cabang Rudy cepat dan barangnya selalu segar. Tuan Lim yang sesekali datang berkunjung selalu tersenyum puas. Kamu kerja seperti yang aku harapkan, Ruth. Terus pertahankan ujian terakhir. Namun pada bulan ketiga datang tantangan besar. Toko besar di sebelah yang merasa tersaingi mulai menurunkan harga gila-gilon untuk merebut pelanggan Rudy. Bahkan mereka menyebar isu bahwa barang di toko Rudy kualitasnya lebih rendah. Rudy sempat gelisah. Omset turun hampir 30% dalam 2 minggu. Tapi ia ingat prinsip yang selalu diajarkan Tuan Lim. Jangan melawan dengan cara kotor. Menanglah dengan kualitas dan kepercayaan. Ia lalu membuat strategi baru. Mengadakan program garansi kualitas. Jika pelanggan merasa barang kurang baik, bisa ditukar tanpa biaya. Memberi layanan antar gratis untuk pembelian di atas jumlah tertentu. Mengadakan bazar murah setiap akhir pekan untuk menarik pengunjung. Hasilnya, pelanggan mulai kembali, bahkan lebih banyak dari sebelumnya. Puncak kesuksesan setahun berlalu. Cabang Rudy menjadi toko grosir paling laris di kota tersebut. Keuntungannya meningkat pesat, dan bagi hasil yang ia terima, cukup untuk membeli rumah pertama dan sebuah mobil. Suatu sore, Tuan Lim datang membawa map tebal. Ruth, ini laporan keuangan cabang kamu. Laba kita tahun ini luar biasa. Aku pikirkan, mulai bulan depan, aku mau kamu pegang 2 cabang lagi. Dan untuk itu, aku resmikan kamu sebagai direktur operasional di seluruh jaringan toko kita. Rudy, perjalanan dari pelayan yang sering dihina menjadi mitra bisnis, dan kini duduk di kursi direktur. Terasa seperti mimpi yang dulu mustahil. Akhir yang menginspirasi malam itu, Rudy duduk di teras rumah barunya. Ia memandang bintang sambil mengingat masa-masa awal saat ia hanya mengangkat karung beras dan diejek rekan kerja. Ia tersenyum, lalu mengirim pesan singkat ke ibunya. Bu, anak ibu sekarang sudah jadi direktur. Semua ini karena doa ibu dan kerja keras yang ibu ajarkan. Pergelainan Rudy membuktikan satu hal. Hinaan bukanlah penentu masa depan. Kerja keras, kejujuran, dan keberanian mengambil peluanglah yang membuat seseorang bisa berdiri di puncak. Dan sejak hari itu, ia tidak hanya menjadi direktur kaya raya, tapi juga menjadi bukti hidup bahwa tidak ada mimpi yang terlalu tinggi untuk digapai.